Dengan kondisi tersebut, kita berharap dan melihat bahwa perekonomian kita diharapkannya momentum akan terjaga dan lebih baik. Sri Mulyani penyelamat kas negara, kebanjiran cuan berkat harta karun Indonesia. Harganya naik ribuan persen. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ketiban untung dari lonjakan harga komoditas. Lihat saja realisasi biaya keluar atau BK hingga Agustus 2021 naik 1056,72%. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita pada Kamis 23 September 2021. Komoditas dengan sumbangan terbesar adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO yang tumbuh 3.163%. BK komoditas mineral tumbuh 118%, dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan harga tembaga. Secara keseluruhan penerimaan bea cukai hingga Agustus 2021 adalah Rp158 triliun, tumbuh 30,4% atau 73,5% dari target APBN. Selain BK, penerimaan bea masuk tumbuh 111,8% dan cukai tumbuh 17,7%. Harga komoditas juga mempengaruhi penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp277,7 triliun, khususnya penerimaan SDA migas yang tumbuh 8,7% dan SDA non-migas tumbuh 72,2%, serta pendapatan BLU tumbuh 94,9%. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti harga batu bara, nikel, emas, perak, tembaga, dan timah. Dilansir dari fifa.co.id, rentetan kenaikan nilai ekspor Indonesia dari sektor komoditas setiap bulannya terus terjadi. Hal itu cukup menarik sebab kenaikan tersebut justru terjadi di saat pandemi COVID-19 dan banyaknya pembatasan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Bahkan, surplus neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang sejarah, yakni 4,74 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2021, di mana ekspor mencatat rekor tertinggi, yakni 21,42 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 16,63 miliar dolar Amerika Serikat. Angka surplus neraca perdagangan tersebut naik pesat dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 2,32 miliar dolar Amerika Serikat. Dan capaian itu di atas rekor surplus tertinggi sebelumnya yang terjadi pada tahun 2006 sebesar 4,64 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Margo Yuwono mengatakan naik pesatnya ekspor Indonesia setiap bulannya disebabkan oleh kenaikan harga dan volume, khususnya harga komoditas seperti batu bara yang naik 11,04% month-to-month, kelapa sawit 6,85% dan minyak kernel 4,66%. Margo menyebut komoditas ekspor yang naik tertinggi adalah minyak sawit dan batu bara yang harga internasionalnya naik. Kenaikan tersebut terjadi baik dari sisi volume maupun harga. Data Kementerian ESDM mencatat sepanjang 2021 harga batu bara acuan atau HBA terus naik, di mana pada Januari 2021 harga batu bara berada di level 75,84 dolar Amerika Serikat per ton, sementara pada September 2021 mencapai 150,03 dolar Amerika Serikat per ton. Senada dengan hal tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan salah satu pendorong tercapainya surplus perdagangan Indonesia yang tinggi lantaran adanya faktor super cycle komoditas. Super cycle komoditas sendiri salah satunya ditandai fenomena melonjaknya harga komoditas dunia, di mana Indonesia merupakan eksportir komoditas mentah yang digunakan berbagai negara menjadi bahan baku industri. Ia pun memperkirakan situasi super cycle komoditas yang terjadi saat ini akan berlangsung lebih dari 14 bulan atau diprediksi akan dinikmati selama 24-30 bulan sejak September 2020 lalu. Faktor pemicunya yaitu kebutuhan dunia akan komoditas yang tengah meningkat seiring tren pemulihan ekonomi. Selain itu, masalah perubahan iklim yang membuat harga komoditas pangan dunia mengalami lonjakan harga. Untuk itu, dalam memanfaatkan situasi tersebut, pemerintah membuat kebijakan strategis untuk mendukung ekspor dan memanfaatkan untuk bisa meningkatkan efisiensi industri. Seperti diketahui, kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif di tengah tren pemulihan pasca gelombang kedua pandemi COVID-19. Hal ini ditandai dengan neraca perdagangan Agustus 2021 yang mencatatkan surplus sebesar 4,74 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan nilai tersebut merupakan surplus neraca perdagangan tertinggi sejak tahun 2006. Surplus perdagangan tersebut terdiri atas surplus neraca non-migas sebesar 5,73 miliar dolar Amerika Serikat dan defisit neraca migas 0,98 miliar dolar Amerika Serikat. Mendak menyampaikan penguatan neraca tersebut ditopang pertumbuhan ekspor yang sangat baik. Ekspor pada Agustus 2021 bahkan tercatat sebagai nilai ekspor bulanan tertinggi sepanjang sejarah.
dengan nilai mencapai 21,42 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, secara kumulatif surplus perdagangan selama Januari hingga Agustus 2021 mencapai 19,17 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut terdiri atas surplus neraca non-migas 26,65 miliar dolar Amerika Serikat dan defisit migas 7,48 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Mendak juga mengungkapkan penguatan raca perdagangan juga didukung pertumbuhan harga komoditas unggulan serta peningkatan permintaan. Dari sisi permintaan terjadi peningkatan impor di negara mitra dagang Indonesia pada Agustus ini, antara lain RRT dengan pertumbuhan impor 33,1% YoY, India 51,5% YoY, dan Vietnam 21,0% YoY. Industri ini sangat strategis. Oleh sebab itu, saya memberikan perhatian besar pada industri baja ini. Produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh industri-industri lain. Momen langka, Presiden Jokowi jadi sopir Menteri Luhut, Menteri Erik dan Puan Maharani di peresmian pabrik baja PT Krakatau Steel. Pada Selasa 21 September 2021, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pabrik industri baja lembaran atau hot strip mill senilai 7,5 triliun rupiah milik PT Krakatau Steel Persero Tbk di kota Cilegon, Banten. Pabrik ini diklaim sebagai pabrik dengan teknologi modern terbaru kedua di dunia setelah pabrik yang dibangun di Amerika Serikat. Melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Senjaya, Kabupaten Bogor, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas menuju kota Cilegon dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Dilansir dari detik.com, setibanya di lokasi, Presiden Jokowi langsung mendengarkan paparan terkait pabrik baja dan pembubuhan tanda tangan di salah satu bagian dalam pabrik. Kemudian, Presiden Jokowi beserta sejumlah pejabat berkeliling ke beberapa titik pabrik dan dilanjutkan menuju lokasi acara peresmian pabrik industri baja lembaran atau hot strip mill milik PT Krakatau Steel tersebut. Pada acara peresmian tersebut ada momen menarik saat Presiden Jokowi berkeliling pabrik didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Momen tersebut menarik ketika Presiden dan rombongan hendak berpindah dari satu gedung ke lokasi peresmian di kawasan pabrik. Dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, nampak Jokowi mengemudikan sendiri mobil buggy golf. Uniknya, Presiden Jokowi menjadi sopir dari 3 pejabat tinggi tersebut. Puan Maharani terlihat duduk di samping Jokowi, sedangkan Luhut dan Erick Thohir di kursi belakang penumpang. Sedangkan di belakang rombongan Presiden, nampak iring-iringan mobil bagi lainnya yang juga menuju ke lokasi peresmian pabrik. Adapun dalam acara peresmian, Jokowi menyampaikan harapannya agar kebutuhan baja di dalam negeri terpenuhi dengan beroperasinya pabrik tersebut. Pada pidatonya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ia berharap tidak akan ada lagi impor-impor yang dilakukan lagi. Dan dengan adanya pabrik industri baja lembaran atau hot strip mill ini dapat menekan angka impor baja negara yang sampai kini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menitip pesan kepada Krakatau Steel agar produksi baja tidak hanya meningkat secara kuantitas, namun juga secara kualitas, sehingga tidak kalah dengan baja hasil produksi negara lainnya. Ia ingin baja lokal bisa bersaing di pasar regional hingga global. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim, menyanggupi berbagai permintaan dari Presiden Jokowi, khususnya target produksi 10 juta ton per tahun. Untuk mencapai target tersebut, rencananya perusahaan akan menambah investasi melalui kerjasama dengan Korea Selatan senilai 700 juta dolar Amerika Serikat untuk produksi turunan HRJ. Silmi mengungkapkan rencana ini akan dilanjutkan dengan investasi sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk menambah produksi baja di hulu. Ia juga yakin kehadiran pabrik yang akan menghasilkan HRC dengan ketebalan cuma 1,4 mm ini akan bisa mengisi pangsa pasar otomotif yang membutuhkan kualitas baja terbaik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan bahwa transformasi badan usaha milik negara atau BUMN harus terus berjalan meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Dikutip dari setkap.go.id pada Selasa 21 September 2021, Presiden Jokowi mengatakan transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN menjadi kelas dunia yang semakin profesional dan yang semakin kompetitif. Presiden juga menegaskan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membuka banyak lapangan pekerjaan di negara ini, serta berkontribusi lebih besar pada pendapatan negara.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya juga memberikan perhatian besar terhadap transformasi dan restrukturisasi yang dilakukan PT Krakatau Steel Persero Tbk. Perhatian ini diberikan karena PT Krakatau Steel sebelumnya mengalami penurunan, namun seiring berjalannya waktu, kini PT Krakatau Steel sudah semakin baik. Produksinya pun juga semakin lancar dan industri ini sangat strategis. Presiden menambahkan produk baja yang dihasilkan oleh PT Krakatau Steel sangat dibutuhkan untuk penggunaan di dalam negeri. Selama 5 tahun terakhir, kebutuhan baja Indonesia meningkat hingga 40% yang dipicu oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan serta kebutuhan untuk industri lainnya, terutama industri otomotif. Melihat besarnya kebutuhan ini, Presiden Jokowi tidak ingin suplai baja hanya mengandalkan produk luar negeri. Oleh karenanya, Hot Strip Mill 2 diharapkan mampu menekan angka impor sehingga memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga bisa menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun.